Hai semua, apa kabar hari ini? Kuharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. So, welcome back to my channel with a new episode. Dan di episode kali ini gue ngebahas atau ngasih sedikit update mengenai dua project atau dua token. Yaitu yang pertama adalah Lunar, yang kedua adalah Luffy token. Seperti yang kalian tahu, untuk project-project yang udah pernah gue bahas di channel ini, kalau misalkan ada update terbaru mengenai project tersebut, akan gue bahas juga. Jadi sebisa mungkin gue tetap akan selalu ngasih update. Dan untuk informasi saja ya, jadi nggak semua token atau project yang gue bahas gue pasti hold, enggak, karena ada beberapa yang memang gue bahas karena berdasarkan request dari teman-teman semua ini. Ketika misalkan ada request token apa yang mau dibahas, ya akan gue bahas, walaupun gue mungkin nggak hold ya, nggak pegang token ya, seperti itu. Dan of course gue selalu sarankan ke kalian untuk tetap Dior or do your own research, karena Dior itu penting. Yang mana I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Tetap gue selalu sarankan untuk Dior, dan Dior. Kita awali pembahasan kali ini dengan Lunar atau Lunar token. Yang mana ini gue udah pernah bahas di channel ini. Waktu itu gue ngebahas Lunar ada di sini. Ini video pertama gue tentang Lunar. Dan itu tanggal 18 Maret. Dan di video itu gue ngebahas secara detail tentang apa itu Lunar, kemudian sisi fundamental dari Lunar, gue bahas secara detail di sana. Jadi kalau buat teman-teman yang memang belum tahu sama sekali mengenai Lunar, kalian bisa ngecek tentang Lunar di video gue sebelumnya. Oke ya. Update pertama mengenai Lunar yaitu tentang circulating supply dari Lunar token ini sudah di-verified oleh CoinMarketCap. Ini adalah cuitan di tanggal 23 Maret. Di sini dikatakan our circulating supply is now officially verified on CoinMarketCap. Updated CMC rank 792. And yes, teman-teman, untuk ranking dari Lunar ini memang sudah terupdate di CoinMarketCap, karena sebelumnya itu pada saat gue bikin video pertama, kalau nggak salah waktu itu rankingnya belum diupdate dan rankingnya waktu itu tertulis sekitar 2000-an ke atas lah rankingnya waktu itu. Dan sebenarnya waktu itu pun kalau secara market cap rankingnya bukan rankingnya sebenarnya, karena itu belum diupdate dan sekarang sudah diupdate. Untuk ranking Lunar token pada saat video ini dibikin adalah 799. Kalau kita lihat di sini memang circulating supply-nya sudah terverified ya, atau di sini terlihatlah verified data. Jadi kita bisa mengambil acuan tentang circulating supply totalnya bisa lewat CoinMarketCap karena ini sudah terupdate. Dengan adanya updatean ini sebenarnya bagus. Ada usaha lah dari pihak Lunar untuk kontak pihak CMC atau CoinMarketCap untuk mengupdate circulating supply dan rankingnya, which is good job ya dari timnya. Nice. Kemudian ke updatean kedua mengenai Lunar token. Ini adalah cuitan di tanggal 29 Maret, yaitu kemarin. Di sini dikatakan the Lunar transaction tax has decreased to 8%, atau pajak ketika kita membeli dan menjual Lunar di decentralized exchange dikurangi menjadi 8%. Yang mana pada saat gue bikin video sebelumnya, tax untuk pembelian dan penjualan itu masih sekitar 12%. Dan kita akan melihat secara details di artikel ini, di blognya Lunar. Sekarang kita ada di Lunar blog dan ini mengenai tax yang tadi dikurangin ya. The Lunar tax is now 8%. Lunar tax reductions. Untuk poin pertama, we are reducing tax on Lunar transactions, atau kita mengurangi pajak di setiap transaksi jual beli Lunar. Langkah pertama dalam proses ini mencakup penurunan pajak Lunar atas transaksi pertukaran yang terdesentralisasi dari 12% menjadi 8%. Ini tadi yang udah gua mention, bahwa pajak ini memang hanya di decentralized exchange. Karena Lunar ini pun juga sudah terdaftar di Bitmart. Dan Bitmart adalah centralized exchange. Untuk pajak seperti ini tidak berlaku di Bitmart ya. Kemudian, how this works from a tokenomics standpoint. Bagaimana cara kerjanya dari sudut pandang tokenomics. Ini adalah pembagiannya, buy, sell, and transfer tax 8%, 5,5% to development, marketing 2% to holders in LNR reflections, kemudian 0,5% to NFT rewards pool. Yang mana kalau kita bandingkan dengan pembagian tax yang dulu, ya, yang waktu masih 12%, ini sebenarnya nggak diubah ya, 5,5% masih masuk ke growth wallet untuk keperluan marketing, development, dan sebagainya. Kemudian reflections yang tadinya 3% sekarang menjadi 2%. Untuk NFT holders in Lunar Reflections ini masih sama 0,5% dan 3% masuk ke liquidity pool untuk sekarang ini sudah dihilangkan. Total sekarang menjadi 8% saja.
Dan ini pun juga dimention di poin kedua. To reduce tax atau untuk mengurangi tax, we have removed the 3% LP tax. Ya, kita menghilangkan liquidity pool tax yang 3% yang tadi. Jadi keterangannya di sini pun juga dijelaskan, kalian juga bisa baca sendiri nanti ke sini ya, ke Lunar Block. Kemudian poin ketiga adalah penjelasan mengenai pengurangan dari reflections yang tadinya 3% sekarang menjadi 2% saja. Di sini dikatakan untuk lebih mengurangi pajak dan memulai transisi kami dari refleksi, kami telah menurunkan pajak refleksi menjadi 2%. Seperti yang telah kami komunikasikan sejak awal, struktur tokenomik lunar di masa mendatang tidak akan menyertakan refleksi. Alih-alih menghilangkan refleksi secara tiba-tiba, perubahan bertahap membantu memastikan transisi yang mulus ke ekonomi token lunar di masa depan. Secara teori, ketika ada pajak yang lebih rendah pada perdagangan, orang lebih mungkin untuk berdagang. Maksudnya membeli ya, jual beli, yang akan meningkatkan volume perdagangan dan juga meningkatkan reflections tentunya. Dan itu adalah alasan mereka menurunkan pajaknya dari 13% menjadi 8%, yang mana pastinya ini akan sangat-sangat membantu ya untuk para small investor lebih tertarik untuk jual beli ya, istilahnya kayak gitu, trading untuk Lunar token. Dan seperti yang dikatakan di sini, memang rencananya kalau melihat penjelasan ini ke depannya, pajak reflection itu akan dihilangkan. Tapi mereka memang tidak langsung serta-merta menghilangkan sama sekali, yang tadinya 3% jadi enggak sama sekali. Jadi kemungkinan ini akan bertahap pelan-pelan, yang tadinya 3% sekarang menjadi 2%, kemudian untuk beberapa waktu yang akan datang ini akan menjadi 1%, dan akhirnya nanti akan dihilangkan. Jadi 3 poin yang tadi adalah updatean terbaru. Kalau misalkan kalian tertarik untuk melihat jawaban dari beberapa pertanyaan, kalian tinggal ke sini aja ya. Kalian bisa ke sini dan kalian baca-baca sendiri. Dan kalau kita cek ke token sniffer, smell test untuk Lunar token ini berkurang ya. Tadinya 55, sekarang berkurang menjadi 45. Jadi di video gua sebelumnya itu skornya 55. Untuk swap analisisnya, sekarang ini dicentang dua hal ini. Buy fee is less than 10% and sell fee is less than 10%. Dua hal ini tadinya di X karena lebih dari 10%, yaitu 12% awalnya, namun sekarang udah diupdate oleh token sniffer. Kita lanjut ke pembahasan token yang kedua di video ini, yaitu Luffy token. Seperti yang udah gua singgung di video-video gua sebelumnya, bahwa token-token yang tergabung di One Alliance, Luffy, Deku, Goku, Chopper, mereka akan fusion menjadi satu project, yaitu Luffy token. Di tanggal 27 Maret kemarin, Luffy token official nge-tweet, swap kami akan live di minggu depan. Untuk form airdrop sudah siap dan kami saat ini dalam fase pengujian terakhir. Ini juga udah gua sering singgung ya, bahwa nantinya untuk migrasinya yang perlu diperhatikan adalah ketika teman-teman sekalian ada yang menjadi holder salah satu dari 4 token yang tadi gue sebutin, atau mungkin keempat-keempatnya di hold semua. Kalau misalkan kalian ngeholdnya di centralized exchange, nanti nggak perlu khawatir, nggak perlu ngelakuin apa-apa istilahnya, karena dari pihak centralized exchange-nya itu yang akan memigrasikan secara otomatis. Nanti tokennya akan berubah menjadi Luffy token secara otomatis. Ya, di sini dikatakan untuk misalkan decentralized holder, misalkan di MetaMask, Coinbase Wallet, Trust Wallet, and more, you will need to swap manually. Jadi kalian harus secara manual nge-swap untuk migrasi. Kemudian di poin selanjutnya, decentralized exchange holder yang punya token dengan dollar value kurang dari $200 itu bisa airdrop. Nah, nanti kira-kira Luffy V2 swap akan seperti ini tampilannya. Dan kalau misalkan kita ngeklik airdrop available, nanti akan keluar seperti ini. Luffy V2 airdrop, if you have less than $200 of a token but more than $5, you qualify for an airdrop. Submit this form and when you swap ends, we will airdrop Luffy V2 to your wallet. Jadi kalau misalkan kalian pengen dengan cara airdrop, nanti kalian harus submit formnya atau submit formulirnya. Yes, dan ini nanti adalah tampilannya, Luffy V2 swap. Artinya ketika nanti ini minggu depan sudah dirilis, yang di decentralized exchange harus nge-swap secara manual. Pertama, masuk ke websitenya Luffy, kemudian ke swapnya. Nanti kalian bisa connect wallet di situ, dan akhirnya misalkan kalian punya salah satu dari koin ini, kalian bisa nge-swap ke Luffy V2. Pun juga kalian bisa menemukan
tutorialnya, cara nge-swap-nya nanti, ini sudah diposting videonya di Twitter Luffy Token Official. Kalian bisa cek sendiri untuk melihat tutorialnya, cara nge-swap-nya nanti, ya. Kemudian update selanjutnya, cuitan ini di tanggal 28 Maret. Di situ dikatakan Land of Kai Metaverse is now available on desktop. Land of Kai adalah play to earn game yang mana Luffy bekerja sama dengan Kainet. Di sini dikatakan you can download it in our official announcement channel. Please always check the checksum file before you download. It will be available in the next days on your website. Jadi kalian-kalian yang mau download gamenya desktop versions itu nanti kalian harus ke Telegram. Ini nanti akan diarahkan ke Telegram. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke Luffy Token Announcement dan di situ ada announcement. Land of Kai desktop version is ready. Kalian bisa baca keterangannya dan kalian bisa download filenya di sini. Ini size-nya 128,9 MB. Tentunya di game Land of Kai ini nanti Luffy token akan bisa dipergunakan mungkin untuk membeli armor atau membeli game aset yang lain. Kalau kalian memang tertarik dengan gamenya, silahkan di-download dan dicoba tentunya. Oke? Tentunya nanti kita akan lihat pada saat migrasi sudah berlangsung atau sudah dilaksanakan, apakah akan ada impact-nya ke price action-nya. Karena seperti yang dikatakan oleh developernya, tentunya itu akan ada pengaruhnya. Karena ini adalah penyatuan dari 4 project menjadi satu. Jadi 4 holder dari semua project itu nanti akan menjadi satu. Dan we will see next week ya. Oke lah teman-teman, untuk pembahasan kali ini secara singkat aja ya. Dan untuk next video, dari hasil polling di situ ada 34 votes yang udah ngevotes dan sebagian besar ngevotes untuk Shinobi atau Shinja. So, gua akan kumpulkan materinya, gua akan ngebahas Shinja di video selanjutnya. Dan gua terima kasih sekali yang udah berpartisipasi dalam voting ini. Really appreciate you guys. Dan tentunya juga gua terima kasih sama yang udah nonton video ini. Thank you guys. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. And see you in the next video ya. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.